Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perpajakan, yaitu berkaitan dengan bea materai. Oke, nah pembahasan yang nanti akan kita pelajari yaitu ada dasar hukum, kemudian ada pengertian umum, ada objek bea materai, tarif, kemudian objek yang tidak dikenakan bea materai saat terutang, benda materai, kemudian pelunasan, ketentuan khusus, ketentuan pidana, dan daluarsa. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dasar hukum. Nah, dasar hukum untuk bea materai ini ada beberapa ya. Pastinya ini berhubungan dengan bea materai yang dulu, yaitu yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 ya, tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya atas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Ini waktu itu dikenal bea materai dengan nominal 3.000 dan 6.000. Nah, kemudian yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang nilai nominalnya adalah 10.000. Oke, kemudian selanjutnya ada istilah-istilah yang berkaitan dengan bea materai, yaitu salah satunya pertama adalah dokumen. Karena di sini bea materai itu tidak terlepas dari salah satu bukti ya, yaitu sebuah dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada tanda tangan, yaitu tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Kemudian selanjutnya ada pematerian. Kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Kemudian pejabat pos itu pejabat perusahaan umum, pos dan giro yang diserai tugas melayani permintaan pematerian kemudian. Kemudian objek bea materai ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85, yaitu ini kurang lebih sama dengan yang sekarang ya, sebenarnya kurang secara garis besar. Nah, objeknya itu ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Kemudian selanjutnya ada akta-akta notaris termasuk salianannya. Kemudian ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Kemudian ada surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. Nah, kalau yang untuk sekarang itu 5 juta rupiah. Oke, kemudian tarifnya itu berdasarkan Undang-Undang tahun 2000 ya, itu tarifnya itu 6.000 dan 3.000. Kemudian ada yaitu Undang-Undang bea materai yang baru berlaku tahun 2021 tanggal 1 Januari tahun 2021, yaitu yang bertarif 10.000. Kemudian objek yang tidak dikenakan pajak itu ada dokumen, contohnya konsumen, surat penyimpanan barang, surat angkutan, penumpang dan barang, dan lain-lain. Kemudian ada segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan,
dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Selanjutnya ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Kemudian selanjutnya ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Kemudian ada dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang, tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Kemudian ada surat gade yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari etek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu merupakan objek yang merupakan bukan objek pajak bea materai. Kemudian saat terutangnya bea materai, yaitu dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah, jadi ini ada beberapa ya, yaitu yang pertama ini dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani. Kemudian selanjutnya, dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Jadi ini pihaknya itu ada lebih dari satu ya. Kemudian dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Ini saat terutangnya bea materai. Kemudian di sini ada pembahasan berikutnya, ada benda materai, penggunaan dan cara pelunasannya, bentuk, ukuran, dan warna benda materai. Kemudian ada penggunaan materai dan cara pelunasannya. Nah ini benda materai itu seperti ini ya. Nah ini yang sekarang yang 10.000, kemudian yang dulu ya tahun 2000-an ya. Ya lebih tepatnya ini tahun 2009 ya. 2009 itu yang nominalnya 6.000 dan 3.000. Kemudian selanjutnya ada penggunaan materai. Nah, penggunaan materai itu materai tempel, kemudian ada kertas materai. Nah, cara penulisannya menggunakan benda materai. Pelunasan bea materai menggunakan cara lain dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Kemudian pelunasan bea materai dengan cara pematerian kemudian. Pematerian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang bea materai tetapi akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kemudian dokumen yang bea materinya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Kemudian ada dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Selanjutnya, ketentuan khusus. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materinya atau kurang bayar. Meratakan dokumen yang bea materinya tidak atau kurang bayar sesuai dengan tarif pada dokumen lain yang berkaitan. Jadi harus sesuai dengan ketentuan ya berlakunya tarif bea materai tersebut. Kemudian selanjutnya ada membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea materinya tidak atau kurang dibayar. Kemudian memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Ini ada ketentuan pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Bea Materai tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
Daluarsa, kewajiban pemenuhan biometerai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Biometerai Daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi.